everyone, welcome back again. So, kali ini gue bakal mengupdate market cryptocurrency yang saat ini mengalami pertumbuhan. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, untuk saat ini mengenai market cap global di industri cryptocurrency masih di atas 1,1 triliun US dollar. Dan mengalami volume selama 24 jam terakhir di 75,6 miliar. Di sini dari market cap global saja mengalami pertumbuhan 6,01%. Jadi walaupun hanya 6%, gua rasa ini angka yang cukup tinggi sekali dari pertumbuhan market cap global industri cryptocurrency saat ini. Dan salah satunya di sini kita bisa melihat juga pertumbuhan yang lumayan besar ataupun lumayan tinggi, yaitu raja cryptocurrency yaitu Bitcoin yang mengalami pertumbuhan hampir 7%-an. Dan mengenai harganya pun sekarang telah melampaui di 26 ribuan US dollar ya. Jadi untuk Bitcoin ini kinerjanya cukup baik untuk saat ini. Ini hanya dari time frame satu harinya saja. Dan bahkan selama seminggu terakhir Bitcoin mampu mengantongi kenaikan 30-an%. Wow, ini sangat amazing sekali ya. Dan bahkan dengan beberapa altcoin saat ini pun mengalami pertumbuhan. Jadi memang hampir rata-rata untuk altcoin saat ini itu mengalami pertumbuhan. Nah, jadi yang bakal gua bahas saat ini mengenai perkembangan dan juga pertumbuhan market cryptocurrency itu apa sih penyebabnya? Dan ada juga sebuah informasi bahwa katanya The Fed tidak bakal menaikkan suku bunga di pertemuan tanggal 22 Maret mendatang. Nah, ini cukup menarik sekali dan adanya sebuah informasi juga bahwa The Fed ini sekarang sedang pivot tipis-tipis. Oke, nanti di sana pun gua bakal memberikan suatu asumsi ataupun perspektif gua sendiri terkait market cryptocurrency yang saat ini mengalami pertumbuhan. Dan untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjut seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini adanya sebuah updatean dari MediaWatcher.guru, pinjaman darurat The Fed dapat membawa 2 triliun US dollar ke sistem perbankan Amerika Serikat yaitu JP Morgan. Wow. Jadi ini 2 triliun US dollar telah disuntikan oleh Bank Federal Reserve ya. Entah dia printing money atau mungkin memang dia memiliki dana cadangannya ya untuk disuntikan kepada beberapa sistem perbankan yang berbasis di negara Amerika Serikat. Oke, di sini mungkin dari kalian bertanya-tanya kenapa gua membuat judul The Fed sedang melakukan pivot tipis-tipis karena kita melihat dari inflasi saat ini tuh masih cukup tinggi ya. Jadi untuk pivot sesungguhnya dia itu bukan hanya menyuntikkan dana, tetapi di sisi lain dia pun akan memangkas dari inflasi. Dan sampai dengan saat ini target The Fed terhadap inflasi itu masih cukup jauh sekali. Karena target The Fed itu harus mencapai di 2%. Ya, jadi ini masih permulaan dan ini masih tahap awal nih untuk The Fed menyuntikkan dana. Dan bahkan ini hanya di sektor perbankan saja. Dan kenapa ini berimpact terhadap market cryptocurrency mengenai pertumbuhan hari ini ya? Mungkin di sini pun gue memberikan suatu perspektif gue ataupun asumsi gue ya. Jadi mungkin sekarang dengan beberapa deposan ataupun investor dengan kurangnya kepercayaan terhadap berinvestasi di sektor perbankan, jadi mungkin ada sedikit banyaknya orang yang telah menerima dana tersebut dan sebagiannya dimasukkan ke dalam industri cryptocurrency. Ya, ini menurut asumsi gue sendiri saja karena kita bisa melihat dengan adanya sebuah informasi seperti ini, market crypto pun mengalami pertumbuhan yang lumayan besar ya. Jadi menurut asumsi gua sih ke arah sana. Dan mungkin apabila dari kalian ada opini pribadi ataupun tanggapan pribadi mengenai informasi seperti ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan di sini pun sektor perbankan Amerika Serikat menghadapi dampak keuangan yang sangat besar karena runtuhnya bank-bank besar seperti Silicon Valley Bank telah mengganggu industri tersebut. Sementara bank lain dianggap berisiko, Federal Reserve harus meredakan krisis likuiditas yang sedang berlangsung di negara tersebut menurut JP Morgan. Ya, jadi memang kurang lebih informasinya seperti ini. Jadi dengan adanya sebuah perbankan besar di Amerika Serikat mengalami kolaps dan bahkan mengajukan bab 11 ataupun mengajukan kebangkrutan, di sini Federal Reserve langsung sigap dan juga cepat tanggap ya untuk meredakan krisis likuiditas seperti ini dan juga mengambil tindakan untuk menyuntikkan dana sekitar 2 triliun US dollar kepada sektor perbankan. Dan menurut JP Morgan sendiri, program pinjaman darurat The Fed diperkirakan akan mendatangkan dana senilai 2 triliun ke dalam sistem perbankan Amerika Serikat. Namun kira-kira apakah perbankan-perbankan tersebut itu akan menerima dengan adanya sebuah program seperti ini? Atau mungkin apakah ini akan berjalan secara efektif atau tidak? Di sini pun telah dijabarkan kembali. Setelah kegagalan 3 pemberi pinjaman yaitu Silvergate, Silicon Valley Bank, dan juga Signature, otoritas Amerika Serikat menetapkan skema tersebut awal bulan ini. Program ini dibuat untuk menyediakan sumber likuiditas tambahan bagi lembaga-lembaga ini. Selain itu,
Ini akan menghilangkan kebutuhan untuk menjual sekuritas selama krisis dengan cepat. Menurut ahli strategi JP Morgan, program pendanaan berjangka bank harus dapat menambah cadangan yang cukup ke sistem perbankan untuk mengurangi kekurangan cadangan. Yes, jadi di sini sangat-sangat valid sekali informasinya. Kenapa di sini dari Bank Sentral Amerika Serikat sendiri mulai berinisiatif untuk mengeluarkan program seperti ini atau ambil tindakan seperti ini? Karena di sini kita patut menggarisbawahi ya, jadi memang dengan pendanaan ataupun program seperti ini dari Federal Reserve sendiri ya, harus dapat menambah cadangan. Karena dengan tujuannya untuk menambahkan dana cadangan yang cukup ya untuk ke sistem perbankan, karena untuk mengurangi kekurangan cadangan. Jadi dengan adanya sebuah kekurangan dari reserve ya perbankan, mau tidak mau ya dari The Fed sendiri harus mengambil tindakan seperti ini dan membuat program seperti ini. Tetapi sampai dengan saat ini belum ada konfirmasinya kira-kira beberapa perbankan tersebut apakah akan mengambil mengenai program tersebut atau tidak. Tetapi yang ingin gue simpulkan di sini atau gue ingin menambahkan suatu asumsi, pandangan, pendapat gue terhadap artikel ini. Sebelumnya itu dari CEO bursa terbesar dunia yaitu Cheng Peng Zhao, dia telah berasumsi dengan adanya keruntuhan ataupun kehancuran dari ketiga perbankan raksasa di Amerika Serikat. Jadi dengan adanya ketidaktransparansian dan juga dari reserve ataupun dana cadangan yang kurang, ya mungkin itu yang akan membuat kurangnya kepercayaan dari kalangan investor terhadap beberapa perbankan tersebut. Dan menurut Cheng Peng Zhao sendiri itu pun dibedakan terhadap industri cryptocurrency dan beberapa bursa-bursa, salah satu bursa yang dikelolanya ataupun perusahaan yang sedang dikelolanya yaitu Binance. Sementara untuk Binance sendiri itu secara aktif dia selalu menunjukkan proof of reserve-nya atau dana cadangan di bursa Binance. Bagaimana caranya? Bursa Binance itu harus memiliki dana cadangan 1:1 dengan beberapa penggunanya, usernya ataupun investornya. Tetapi dengan beberapa perbankan, gua rasa hanya beberapa persen saja yang memang memiliki reserve atau dana cadangan 1:1 dengan investornya. Ya, ketika memang beberapa perbankan memiliki dana cadangan 1:1 dengan dana yang dikelola dari beberapa investor, seharusnya dari SVB, Silvergate dan juga dari Signature tidak mengalami kolaps seperti saat ini. Dan di sini pun siapa yang akan memanfaatkan inisiatif terbaru dari The Fed? Nah, jadi di sini kemungkinan ada juga beberapa bank-bank besar ya, yang mungkin akan mengambil inisiatif dari Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Federal Reserve. Jadi meskipun diragukan bahwa bank-bank besar akan menggunakan program tersebut, mereka mengindikasikan bahwa pemanfaatan maksimum inisiatif tersebut diharapkan mendekati 2 triliun US dollar. Nah, jadi di sini meskipun diragukan, artinya kan secara terpaksa gitu ya, mau tidak mau dengan adanya sebuah dana segar dan juga program seperti ini yang sekarang sedang diselenggarakan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, di sini bank-bank besar yang mungkin akan menggunakan program ini. Tetapi di sini dari beberapa bank-bank besar itu menginginkan yang minimal ya, itu diharapkan mendekati 2 triliun US dollar. Karena di sini keterangannya untuk nilai 2 triliun US dollar itu adalah nilai obligasi yang dimiliki bank-bank Amerika Serikat saat ini. Jadi untuk obligasi itu adalah surat hutang ya. Jadi kemungkinan bank-bank besar di Amerika Serikat saat ini memiliki surat utang sekitaran 2 triliun US dollar. Jadi kenapa di sini ya dengan beberapa bank-bank besar ketika memang akan mengambil program seperti ini, yang minimal uang yang dikucurkan, uang yang memang disuntikan ke dalam beberapa bank-bank besar itu ya minimal di 2 triliun US dollar. Ketika memang kurang dari 2 triliun US dollar ya percuma juga gitu ya. Karena tidak bisa merecovery dari obligasinya si beberapa perbankan tersebut yang berbasis di negara Amerika Serikat. Dan bahkan di sini pun ada sedikit spekulasinya juga bahwa Federal Reserve itu mungkin tidak menaikkan suku bunga minggu depan dalam upaya menstabilkan industri perbankan, telah menyebabkan imbal hasil obligasi Treasury 2 tahun turun lebih dari 60 basis poin minggu ini. Ya, jadi di sini pun ada sedikit spekulatif dari media tersebut bahwa kemungkinan Federal Reserve itu tidak akan menaikkan suku bunga di pertemuan minggu depan, tepatnya di tanggal 22 Maret mendatang. Dan semoga saja memang ini bisa terjadi untuk Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve tidak bakal menaikkan suku bunga di pertemuan minggu depan. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru market cryptocurrency hari ini. Kira-kira penyebabnya dari mana? Dan gue rasa itulah tadi penyebab pertama ataupun sumber pertama yang memulihkan kondisi market cryptocurrency sehingga beberapa altcoin mengalami pertumbuhan. Bahkan Bitcoin saja mengalami pertumbuhan di atas 6%. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.